Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang notasi sigma. Kalian tentu sudah mengenal bentuk penjumlahan atau deret seperti 7 ditambah 9 ditambah 11 ditambah 13 ditambah 15 ditambah dan seterusnya sampai ditambah 81, atau secara umum kita tuliskan sebagai U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah dan seterusnya sampai ditambah UN. Penjumlahan bilangan dengan aturan tertentu dapat ditulis dengan menggunakan notasi sigma. Atau kita tuliskan sigma UI untuk I sama dengan 1 sampai I sama dengan N. Untuk lebih jelasnya, sekarang perhatikan contoh 1. Nyatakan penjumlahan bilangan berikut dalam bentuk notasi sigma. 7 ditambah 9 ditambah 11 ditambah 13 ditambah dan seterusnya sampai ditambah 81. Notasi sigma tadi bisa kita tuliskan dalam bentuk sigma UI untuk I sama dengan 1 sampai N. Jadi kita tentukan dulu UI dan nilai N-nya. Langkah pertama, menentukan rumus UI atau bisa kita cari UN-nya. Kalau kita perhatikan dari penjumlahan atau deretnya, itu merupakan deret aritmatika ya. Jadi bisa kita tentukan dulu nilai A atau suku pertamanya adalah 7, kemudian beda atau B-nya adalah 2, dan UN untuk aritmatika adalah A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Kita peroleh UN-nya sama dengan 7 ditambah N dikurangi 1 dikali 2. Jadi UN-nya adalah 2N ditambah 5. Kemudian untuk menentukan UI, tinggal kita ganti N dengan I. Jadi UI-nya sama dengan 2I ditambah 5. Selanjutnya, menentukan N atau batas atasnya. Kita gunakan suku terakhir. Di sini adalah 81. Substitusikan ke rumus UN. Jadi kita peroleh 2N ditambah 5 sama dengan 81. 2N sama dengan 76. Dan N-nya adalah 38. Karena sudah tahu N dan UI, tinggal kita substitusikan ke notasi sigmanya. Jadi notasi sigma yang kita peroleh adalah sigma dari 2I ditambah 5 untuk I sama dengan 1 sampai 38. Selanjutnya, soal ini bisa kalian jadikan sebagai latihan. Nyatakan penjumlahan bilangan berikut dalam bentuk notasi sigma. 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah dan seterusnya sampai ditambah 128. Langkahnya seperti tadi. Tentukan dulu UI atau UN-nya. Nanti silahkan kalian coba. Dan ketemunya UI akan sama dengan 2 pangkat I dikurangi 1. Yang kedua, menentukan N. Dengan mensubstitusikan suku terakhir 128 ke UI atau ke UN-nya, nanti bisa kalian dapatkan 2 pangkat N dikurangi 1 sama dengan suku terakhirnya. Jadi N-nya ketemu. Kalau sudah ketemu N, UI juga sudah tahu, tinggal disubstitusikan. Jadi notasi sigmanya nanti dalam bentuk sigma 2 pangkat I dikurangi 1 untuk I sama dengan 1 sampai N-nya. Seperti itu ya. Nanti silahkan kalian coba sendiri sebagai latihan. Sekarang kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Nyatakan notasi sigma berikut dalam bentuk penjumlahan bilangan. Diketahui notasi sigmanya adalah sigma K per K ditambah 2 untuk K sama dengan 1 sampai 8. Kita substitusikan untuk K sama dengan 1 dulu. Kita peroleh 1 per 1 ditambah 2. Ditambah. Kemudian untuk K sama dengan 2. Jadi 2 per 2 ditambah 2. Ditambah. Untuk K sama dengan 3. Kita peroleh 3 per 3 ditambah 2. Ditambah. Untuk K sama dengan 4.
K sama dengan 5, K sama dengan 6, K sama dengan 7, sampai K sama dengan 8. Jadi ditambah 8 per 8 ditambah 2. Dari sini bisa kita hitung, kita peroleh 1 per 3 ditambah 2 per 4 ditambah 3 per 5 dan seterusnya sampai ditambah 8 per 10. Oke, jadi ini penjabaran dari notasi sigmanya kalau dituliskan dalam bentuk penjumlahan bilangan. Selanjutnya, untuk yang B, sigma dari M kuadrat ditambah 2 untuk M sama dengan 1 sampai 7. Nanti silahkan kalian coba. Ini saya bantu untuk yang M sama dengan 1, tinggal disubstitusikan. 1 kuadrat ditambah 2, dan seterusnya. Jadi sama dengan 3 ditambah dan seterusnya. Yang selanjutnya, sifat-sifat dari notasi sigma. Sifat yang pertama, sigma UI untuk I sama dengan 1 sampai N akan sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah dan seterusnya sampai ditambah UN. Sebagai contoh, sigma I kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai 3 sama dengan, kita ganti I-nya dari 1, jadi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Hasilnya adalah 1 ditambah 4 ditambah 9 sama dengan 14. Untuk sifat yang kedua, sigma K dikali UI untuk I sama dengan 1 sampai N. Dengan K-nya ini adalah konstanta, jadi akan sama dengan K-nya ini bisa kita tulis di depan. Jadi K dikali sigma UI untuk I sama dengan 1 sampai N. Ini ada contohnya. Sigma 2I kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai 3 itu akan sama dengan 2-nya kita tulis di depan. Jadi 2 dikali sigma I kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai 3. Sama dengan 2 dikali, ini tadi sudah kita jabarkan, yaitu 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Hasilnya adalah 2 dikali 14 sama dengan 28. Kita lanjut sifat yang ketiga. Sigma K untuk I sama dengan 1 sampai N itu adalah K ditambah K ditambah K ditambah dan seterusnya ditambah K sebanyak N. Jadi hasilnya adalah tinggal dikalikan saja N dikali K. Dengan K-nya adalah konstanta. Contohnya, sigma 2 untuk I sama dengan 1 sampai 3 itu adalah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, bagaimana kalau I-nya itu tidak 1 atau lebih dari 1? Jika I-nya lebih dari 1, jangan gunakan rumus yang atau sifat yang nomor 3. Kita gunakan sifat yang nomor 4, yaitu N akhir dikurangi dalam kurung N awal dikurangi 1 dikali K. Ini ada contohnya. Sigma 2 untuk I sama dengan 3 sampai 15 sama dengan N akhir itu adalah suku terakhir atau batas atasnya, yaitu 15 dikurangi N awal. N awalnya berarti di sini ada 3 dikurangi 1, kemudian dikali K. K-nya adalah 2. Jadi kalau ini kita hitung hasilnya adalah 13 dikali 2 sama dengan 26. Kemudian untuk sifat yang kelima, di sini ada sigma UI ditambah VI untuk I sama dengan 1 sampai N akan sama dengan sigma UI untuk I sama dengan 1 sampai N ditambah sigma VI, I sama dengan 1 sampai N. Penjelasannya, ketika di sini tandanya penjumlahan, maka saat dijabarkan tandanya juga penjumlahan. Ketika di sini pengurangan, maka saat dijabarkan tandanya juga pengurangan. Sebagai contoh, sigma dari 2 pangkat I ditambah 3 kali I untuk I sama dengan 1 sampai 3
akan sama dengan sigma 2 pangkat I untuk I sama dengan 1 sampai 3 ditambah sigma 3I untuk I sama dengan 1 sampai 3. Jadi ini penjumlahan, maka di sini juga penjumlahan. Kalau kita hitung, di sini ada 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3. Kita ganti I-nya dari 1 sampai 3 ya. Ditambah 3 dikali 1, 3. Ditambah 3 dikali 2, 6. Ditambah 3 dikali 3, 9. Hasilnya adalah 32. Kita lanjut untuk sifat yang ke-6. Sigma UI untuk I sama dengan 1 sampai M ditambah sigma UI untuk I sama dengan M ditambah 1 sampai N akan sama dengan sigma UI untuk I sama dengan 1 sampai N. Dengan 1 itu kurang dari M, kurang dari N. Jadi kalau kita perhatikan di sini, batasnya di sini ada M, kemudian dilanjutkan dengan M ditambah 1. Jadi ini berkelanjutan dan selisihnya adalah 1. Contohnya, sigma I kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai 3 ditambah sigma I kuadrat untuk I sama dengan 4 sampai 5. Di sini 3, kemudian dilanjutkan dengan 4. Jadi ini batasnya bisa kita gabung menjadi sigma I kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai 5. Kalau kita hitung menjadi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat, ditambah 3 kuadrat, ditambah 4 kuadrat, ditambah 5 kuadrat, hasilnya adalah 55. Untuk sifat yang ke-7, sigma UI, I sama dengan 1 sampai N, itu akan sama dengan sigma. Jadi, ketika batas bawahnya ini kita kurangi K, dan batas atas juga sama dikurangi K, maka fungsi yang di dalam I-nya ini ditambah K. Begitu juga kalau batas bawahnya ini kita tambah K, batas atas juga ditambah K, maka fungsi yang di dalam I-nya ini dikurangi K, jadi berkebalikan. Sebagai contoh, sigma 2I ditambah 3 untuk I sama dengan 3 sampai 8, maka akan sama dengan sigma. Jadi untuk batas bawahnya ini kita kurangi 2, batas atas juga harus dikurangi 2. Ya, ketika ini batasnya kita kurangi 2, maka fungsinya I-nya harus ditambah 2. Jadi 2 dikali I-nya ditambah 2 ditambah 3. Hasilnya sigma dari 2 dikali I ditambah, ini dikalikan 4 ditambah 3, 7 ya. Batasnya menjadi 1 sampai 6. Selanjutnya, ini ada beberapa rumus notasi sigma yang sering digunakan. Yang pertama, untuk deret aritmatika, sigma I untuk I sama dengan 1 sampai N, itu akan sama dengan setengah dikali N ditambah 1. Yang kedua, untuk deret kuadrat, sigma I kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai N, itu akan sama dengan 1/6 dikali N ditambah 1 dikali 2N ditambah 1. Untuk yang ketiga, sigma I pangkat 3 untuk I sama dengan 1 sampai N sama dengan 1/4 dikali N kuadrat dikali N ditambah 1 kuadrat. Sekarang kita coba gunakan untuk menyelesaikan beberapa contoh soal berikut. Di sini ada contoh 3. Tentukan nilai akhir dari penjumlahan bilangan yang dinyatakan dengan notasi sigma berikut. A. Sigma 2P dikurangi 1 untuk P sama dengan 1 sampai 30. Dan B. Sigma 2P ditambah 1 untuk P sama dengan 1 sampai 2020. Kita coba selesaikan yang A dulu. Cara yang pertama, kita jabarkan penjumlahan atau deretnya. Untuk P sama dengan 1, kita peroleh 2 dikali 1 dikurangi 1, 1, ditambah untuk P sama dengan 2, 2 dikali 2 dikurangi 1, 3, ditambah untuk P sama dengan 3, 2 dikali 3 dikurangi 1, 5, dan seterusnya, sampai yang terakhir untuk P sama dengan 30.
Jadi 2 dikali 30 dikurangi 1, hasilnya 59. Jadi yang terakhir di sini ditambah dengan 59. Nah, kalau ini kita hitung manual, kita jumlahkan satu-satu, maka kita peroleh hasilnya adalah 900. Kemudian yang jadi masalah, bagaimana kalau batas atasnya ini lebih besar? Seperti contoh soal yang B, batas atasnya di sini adalah 2020. Kalau kita jabarkan satu-satu, pasti caranya akan lebih panjang dan lebih lama. Nah, alternatif cara yang lain kita bisa gunakan notasi sigma. Kita coba gunakan cara yang kedua untuk soal yang A dulu ya. Sigma 2P dikurangi 1 untuk P sama dengan 1 sampai 30 ini bisa kita jabarkan menjadi 2 dikali sigma P untuk P sama dengan 1 sampai 30. Ini berdasarkan sifat notasi sigma yang nomor 2. Kemudian dikurangi sigma 1 untuk P sama dengan 1 sampai 30. Ini berdasarkan sifat notasi sigma yang nomor 5. Selanjutnya 2 dikali, nah yang ini berdasarkan rumus notasi sigma yang nomor 1 bisa kita tulis menjadi setengah dikali 30 dari batas atasnya ya, dikali 31, jadi 30 ditambah 1. Kemudian dikurangi, yang ini tinggal dikalikan saja, 30 dikali 1. Kemudian kalau ini kita sederhanakan, hasilnya akan menjadi 30 dikali 31, 930 dikurangi dengan 30, sama dengan 900. Hasilnya sama ya. Nah, untuk yang soal B nanti silahkan kalian coba sendiri untuk latihan. Gunakan sifat atau rumus dari notasi sigma biar lebih sederhana. Kita lanjutkan untuk contoh yang keempat. Ubahlah notasi sigma berikut sesuai batas bawah yang ditentukan. Sigma 3K kuadrat ditambah 1 untuk K sama dengan 3 sampai 8 menjadi batas bawah 1. Di sini batas bawahnya adalah K sama dengan 3. Biar menjadi 1, maka harus kita kurangi dengan 2. Kalau batas bawahnya dikurangi 2, maka batas atas juga harus dikurangi 2. Kemudian sesuai sifat notasi sigma yang nomor 7, kalau batasnya ini kita kurangi 2, maka fungsinya yang di dalam K kita tambah dengan 2. Jadi di sini menjadi 3. K-nya diganti dengan K ditambah 2 kuadrat ditambah 1. Kemudian menjadi sigma, di sini batas bawahnya sudah menjadi 1 ya, 3 dikurangi 2, 1. Kemudian batas atasnya adalah 6. Untuk fungsinya 3 dikali dengan, ini kita hitung, K ditambah 2 kuadrat itu adalah K kuadrat ditambah 4K ditambah 4. Kemudian ditambah 1. Hasilnya sama dengan sigma 3K kuadrat ditambah 12K ditambah 12 ditambah 1. Yang ini kita kalikan. Untuk K-nya sama dengan 1 sampai 6. Sehingga kita peroleh sigma 3K kuadrat ditambah 12K ditambah 13 untuk K sama dengan 1 sampai 6. Kemudian untuk contoh yang kelima, buktikanlah kebenaran dari pernyataan berikut. Sigma K ditambah 1 untuk K sama dengan 1 sampai 10 akan sama dengan sigma K untuk K sama dengan 1 sampai 6 ditambah sigma K untuk K sama dengan 1 sampai 4 ditambah 34. Kita coba buktikan. Untuk sigma K ditambah 1 dari K sama dengan 1 sampai 10, ini bisa kita rubah batasnya menjadi sigma K ditambah 1 untuk K sama dengan 1 sampai 6 ditambah sigma K ditambah 1 untuk K sama dengan 7 sampai 10 berdasarkan sifat notasi sigma yang nomor 6. Jadi, karena tadi di soal dimintanya batasnya ini adalah 1 sampai 6, berarti ini kita rubah dulu menjadi batas 1 sampai 6. Kemudian bisa dilanjutkan dari 7 sampai 10 itu ya. Kemudian dari yang ini bisa kita ganti berdasarkan sifat notasi sigma yang nomor 5 menjadi sigma K untuk K sama dengan 1 sampai 6
ditambah sigma 1 untuk K sama dengan 1 sampai 6. Nah, untuk yang ini, berdasarkan sifat notasi sigma yang nomor 7, kita rubah batasnya menjadi batas bawah 1. Jadi, 7 dikurangi 6, kemudian yang atas 10 dikurangi 6. Kemudian kalau batasnya ini kita kurangi, maka fungsinya K ini kita tambah dengan 6. Menjadi K ditambah 6 ditambah 1. Selanjutnya, yang ini tetap sigma K untuk K sama dengan 1 sampai 6 ditambah, ini bisa kita hitung, tinggal dikalikan saja, 6 dikali 1, 6 ditambah, yang ini menjadi batasnya adalah sigma untuk K sama dengan 1 sampai 4 dari K ditambah 7. Ya. Kemudian, sigma K untuk K sama dengan 1 sampai 6 ditambah 6 ditambah yang ini kita pecah menjadi sigma K untuk K sama dengan 1 sampai 4 ditambah sigma 7 untuk K sama dengan 1 sampai 4 berdasarkan sifat notasi sigma yang nomor 5. Selanjutnya, yang ini tadi tetap sigma K untuk K sama dengan 1 sampai 6 ditambah 6 ditambah sigma K untuk K sama dengan 1 sampai 4 ditambah berdasarkan sifat notasi sigma yang nomor 3, yang ini bisa kita hitung menjadi 4 dikali 7, yaitu 28. Jadi, sigma K untuk K sama dengan 1 sampai 6 ditambah sigma K untuk K sama dengan 1 sampai 4 ditambah 6 ditambah 28, yaitu 34. Jadi terbukti benar bahwa sigma K ditambah 1 untuk K sama dengan 1 sampai 10 sama dengan sigma K untuk K sama dengan 1 sampai 6 ditambah sigma K untuk K sama dengan 1 sampai 4 ditambah 34. Kita lanjutkan untuk contoh yang ke-6. Buktikanlah kebenaran dari pernyataan berikut dengan menggunakan sifat notasi sigma. Sigma 5K dikurangi 1 untuk K sama dengan 1 sampai N sama dengan setengah dikali N dikali 5N ditambah 3. Kita coba buktikan. Yang pertama, untuk sigma 5K dikurangi 1, K sama dengan 1 sampai N, ini kita ganti menjadi sigma 5K untuk K sama dengan 1 sampai N dikurangi sigma 1 untuk K sama dengan 1 sampai N. Ini berdasarkan sifat notasi sigma yang nomor 7. Kemudian, dengan sifat notasi sigma yang nomor 2, ini bisa kita tulis menjadi 5-nya kita tulis di depan. Jadi 5 dikali sigma K untuk K sama dengan 1 sampai N dikurangi sigma 1 untuk K sama dengan 1 sampai N. Kemudian 5 dikali, yang ini diganti setengah dikali N ditambah 1 berdasarkan rumus notasi sigma yang nomor 1. Dikurangi dengan, ini tinggal dikali, N dikali 1 yaitu N. Kalau kita hitung menjadi 5 dikali setengah N dikali N yaitu 5 per 2 N kuadrat ditambah 5 dikali setengah N dikali 1, 5 per 2 N dikurangi, ini disamakan penyebutnya menjadi 2, yaitu 2 per 2N. Hasilnya menjadi 5 per 2N kuadrat ditambah 3 per 2N. Bisa juga difaktorkan, kita tulis menjadi setengah N dikali 5N ditambah 3. Jadi, terbukti benar bahwa sigma dari 5K dikurangi 1 untuk K sama dengan 1 sampai N itu sama dengan setengah dikali N dikali 5N ditambah 3. Kemudian untuk contoh yang ke-7, dengan menggunakan induksi matematika kita diminta membuktikan kebenaran dari pernyataan sigma 2P untuk P sama dengan 1 sampai N itu sama dengan N dikali N ditambah 1. Kita coba buktikan menggunakan induksi matematika. Langkah yang pertama, untuk N sama dengan 1,
kita harus menunjukkan bahwa rumus tersebut benar ketika n sama dengan 1. Jadi ketika n sama dengan 1, rumus tersebut benar karena sigma 2P untuk P sama dengan 1 sampai 1, jadi n-nya ini kita ganti 1, itu sama dengan 1 dikali 1 ditambah 1. Kalau kita hitung menjadi ini 2 dikali 1, P-nya ganti 1 ya. 2 dikali 1, 2 sama dengan, ini kalau dihitung juga hasilnya 2. Jadi benar untuk N sama dengan 1. Kemudian langkah yang kedua untuk N sama dengan K. Langkah kedua adalah menganggap benar bahwa rumus tersebut berlaku untuk sebarang bilangan bulat K. Sigma 2P untuk P sama dengan 1 sampai K, jadi N-nya ini kita ganti dengan K, akan sama dengan K dikali K ditambah 1. Atau kalau kita tuliskan dalam bentuk deret, penjumlahan, yaitu menjadi 2 dikali 1, 2, ditambah 2 dikali 2, 4, ditambah 6, ditambah dan seterusnya sampai ditambah 2K, akan sama dengan K dikali K ditambah 1. Kemudian untuk langkah yang ketiga, untuk N sama dengan K ditambah 1, kita harus menunjukkan benar bahwa sigma 2P untuk P sama dengan 1 sampai K ditambah 1, itu sama dengan K ditambah 1 dikali dalam kurung K ditambah 1 ditambah 1. Atau bisa juga kita menunjukkan benar untuk penjumlahan atau deretnya, 2 ditambah 4 ditambah 6, ditambah dan seterusnya sampai ditambah 2K, kemudian ditambah 2 dikali K ditambah 1, itu sama dengan K ditambah 1 dikali dalam kurung K ditambah 1 ditambah 1. Nah, berdasarkan hipotesis langkah yang kedua tadi, kita menganggap benar bahwa 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah dan seterusnya sampai ditambah 2K itu sama dengan K dikali K ditambah 1. Kemudian dari sini, ruas kiri dan ruas kanan kalau kita tambahkan dengan 2 dikali K ditambah 1, yang ruas kiri, kemudian yang kanan juga sama, ditambah 2 dikali K ditambah 1. Sekarang perhatikan untuk yang ruas kanan, kita punya K dikali K ditambah 1 ditambah 2 dikali K ditambah 1. Dari sini kita lihat ada yang sama, yaitu K ditambah 1-nya sama. Bisa kita faktorkan. Kita tuliskan K ditambah 1, kemudian untuk yang suku pertama di sini masih ada K. Untuk yang suku keduanya masih ada positif 2. Jadi bisa kita tulis menjadi K ditambah 2. Atau bisa kita tulis menjadi K ditambah 1 dikali dengan K ditambah 1 ditambah 1. Jadi dari K plus 2-nya ini kita ganti, kita rubah sesuai dengan yang diminta tadi, agar menjadi K ditambah 1 ditambah 1. Jadi benar bahwa 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah dan seterusnya sampai ditambah 2K, kemudian ditambah 2 dikali K plus 1, itu sama dengan K ditambah 1 dikali dalam kurung K ditambah 1 ditambah 1. Atau dalam sigmanya, sigma 2P untuk P sama dengan 1 sampai K ditambah 1, itu sama dengan K ditambah 1 dikali dalam kurung K ditambah 1 ditambah 1. Jadi dengan menggabungkan hasil pada langkah 1, 2, dan 3, kita dapat menyimpulkan dengan induksi matematika bahwa rumus sigma 2P untuk P sama dengan 1 sampai N sama dengan N dikali N ditambah 1 benar untuk semua bilangan bulat N lebih dari sama dengan 1. Demikian pembelajaran tentang notasi sigma. Agar kompetensi kalian lebih berkembang, kerjakan tugas kelompok dan tugas mandiri pada modul pembelajaran matematika. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.